Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotawan, santai, slow, dan relax. Nah, ini hari Jumat, teman-teman. Gue doain lu semua yang nonton video gue dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Dan karena ini hari Jumat, berarti akan tayang juga podcast Boba. Nah, ini udah tayang podcast Boba di aplikasi Noise tentang gimana kalau pemain-pemain bola dibuatkan film. Biasanya kan udah ada beberapa pemain bola yang udah dibuatin film, dan ada yang enggak juga. Tapi kalau yang kayak gini dibuat film, kayak gimana nih kira-kira nih? Nah, dan hari ini gue jamin bakal seru banget karena ada segmen kesukaan lu semua nih, ya, yaitu segmen Tilil If The Week. Tilil If The Week. Nah, ini banyak banget orang-orang tilil-tilil penggemar sepak bola yang nyampah di sosmed, kehilangan jati diri alias lagi nganggur, mungkin di rumahnya nggak seru, nggak ada yang ngajak main. Di kehidupan nyata, kerjaan juga mungkin diomelin mulu sama bos, atau jangan-jangan nggak kerja alias nganggur. Hah? Itu komen-komen banyak lah, nanti akan gue bacain. Dan pastinya hari ini gue akan membahas komersial international break yang ada juga pertandingan antara Italia yang nggak lolos World Cup, kalah sama Macedonia. Portugal yang menang lawan Turki. Wah, ini seru nih, nanti akan gue bahas keseruannya seperti apa lebih detail lagi. Dan juga ada update tentang Barcelona ya, seputar transfer pertengahan ini nih. Jadi banyak isu yang beredar ya. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita mulai dulu di update Barcelona. Ya, update Barcelona ini ternyata ada hal yang nggak diduga-duga nih. Gua nggak tahu ini benar apa enggak ya. Kalau Barcelona kabarnya mulai melirik Mbappe. Jadi gue masih bingung media yang benar yang mana nih. Ada yang bilang Mbappe ya udah tanda tangan sama Madrid. Ada yang bilang juga belum. Bahkan ada lagi yang bilang kalau sekarang Barcelona lagi mepet Mbappe. Wah. Bahkan nih ada dari jurnalis luar negeri, ini Albert Roach. Dia bilang tuh kalau Barcelona dekat dengan Mbappe, mulai mempertanyakan Mbappe. Jadi gue nggak tahu nih, atau jangan-jangan ini adalah cara Barcelona doang biar Real Madrid lebih panas, ngasih gaji yang lebih tinggi lagi dari penawaran sebelumnya. Gue juga nggak tahu ya. Tapi kalaupun seumpama ini benar, Barcelona ngincar Mbappe, ya works aja lah. Walaupun nanti posisi mungkin dia bisa main di mana aja kan, Mbappe yang penting di depan. Dia main striker murni bisa, main di wing bisa, kiri kanan bisa. Ya kita lihat nanti lah ya. Tapi nggak apa-apa lah, Mbappe ke Madrid. Biar apa? Biar Madrid ngelawan kalau ketemu Barca. Nah, itu dari Mbappe. Dan kalau ini ada lagi nih, ada Rapinya dia bilang dia sangat tertarik ke Barcelona. Bahkan Rapinya minta tolong sama Deco buat bawa dia ke Barcelona. Gua sih nggak terlalu nonton dan merhatiin Rapinya kayak gimana, walaupun bagus-bagus aja kalau di timnas. Tapi gua nggak tahu kalau Rapinya main nih, Dembele mau diapain, wing-wing yang lain mau diapain, dan lebih banyak penyerang tentunya Barcelona. Rapinya kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi kalau Frankie bulldozer, tanker ya, ini gokil. Casey yang jelas-jelas sudah ke Barcelona dan bergabung sampai 2026. Itu dengan gaji 6,5 juta euro. Gajinya lebih besar dari Ronald Araujo. Nah, jadi kalau Casey sudah ke Barcelona, gelandang yang serba bisa, defense bisa, nyerang bisa, passing bisa, napasnya juga nggak habis-habis. Jadi kita ucapkan selamat tinggal dari sekarang untuk Ricky Puig. Ricky Puig, selamat tinggal ya. Mudah-mudahan banyak klub yang tertarik sama Ricky Puig. Itu salah satunya Wolverhampton. Wolverhampton mungkin ngelihat pas Ricky Puig golin kali ya kemarin tuh, yang harusnya bisa dioper ke Ferran biar Ferran hat-trick tapi nggak dioper. Ya itu bagus banget, Ricky Puig pemain bagus. Lu nggak bakal di back pass deh, nggak bakal di back pass. Ricky Puig visi misinya bagus. Wolverhampton selalu nyerang, badannya keker, ditabrak nggak jatuh, insting bolanya, megang bolanya kuat kayak Xavi dan Iniesta. Mantep, beli cepet. Nah, itu udah. Dan ini kabar agak cukup menegangkan buat gua, bahwa kalau nih Ronald Araujo
ya. Barcelona telah memberitahu Ronald Araujo dan Gavi sedikit penyesuaian yang dilakukan dalam tawaran pembaharuan yang mereka terima. Tapi kabarnya Ronald Araujo dia ini nggak mau memperpanjang kontrak karena mungkin ada yang bilang gajinya Araujo udah dikasih 3 kali lipat. Ada yang bilang gajinya masih tetap di bawah 5 juta euro. Nah ini yang bener yang mana gue pun nggak tahu ya. Karena kalau gajinya masih di bawah 5 juta euro, berarti Ronald Araujo itu gajinya lebih kecil dari Christensen yang baru didatengin sama Casey yang baru didatengin. Ini agak nggak cukup adil menurut gue buat Ronald Araujo. Karena Araujo yang sudah jelas-jelas terbukti ngegendong Barcelona di lini belakang, yang udah mainnya udah klop sama tim, yang udah berjuang di saat tim bangkrut, di saat tim nggak bangkrut sih, lagi susah ekonominya, di saat tim lagi susah. Sekarang adalah momen yang pas buat berkembang dan buat maju. Tapi kalau Barcelona masih menghargai Araujo di bawah 5 juta, menurut gue ya kesian Araujo. Gue nggak terlalu mendukung keputusan Barca yang saat ini. Karena apa? Christensen dikabarkan 5 jutaan dia, 5 jutaan dapat. Christensen 5 juta, terus Casey 6,5 gitu. Yang jelas-jelas belum main, oke lah kalau dia pemain bagus, tapi kan dia belum terbukti main di Barcelona berkontribusi menangin ini itu apalagi. Tapi gajinya di atas Araujo. Wow, sangat sulit buat diterima di logika buat Araujo. Jadi atau jangan-jangan ini cuma teknik marketing Barcelona biar Araujo harganya di transfer market jadi naik. Gue juga nggak tahu lah. Tapi gue jujur masih pengen Ronald Araujo di Barcelona. Terus juga ada berita yang mengabarkan kalau opsi dari Haaland kalau nggak dapat tuh Muhammad Salah, karena Muhammad Salah juga bebas transfer musim ini. Tapi gue bingung, Salah kalau datang pun ntar Dembele di mana gitu, karena ya Salah emang jago gitu untuk 3 tahun, untuk 2 tahun 3 tahun jago gitu. Tapi kalau Dembele kan umur masih 20-an, main masih oke. Jadi sayang lah, mending pertahankan Araujo, Gavi, Dembele dipertahankan. Setelah lu mau beli siapa, mau beli back tengah udah dapat, kita lihat musim depan kayak gimana Barcelona. Nah, itu adalah beberapa transfer update seputar Barcelona. Dan sekarang kita akan membahas international break. Salah satunya ada kualifikasi Portugal berhadapan dengan Turki. Gua sih nggak expect Turki menang, dan gue juga pengen Portugal yang lolos. Niatnya biar ketemu Itali, tapi ternyata Itali kalah. Oke, kita ke Portugal dulu. Gue cuma nonton di babak pertama, gue udah yakin menang. Turki ini sekuring-kuringnya lah ya. Dari Euro kemarin tuh kayak dia nggak pernah menang, selalu mainnya jelek. Kayak orang-orang yang orang kantoran yuk main bola gitu. Kayak bukan atlet-atlet. Gue nggak ngeliat Turki sehebat waktu zaman Rustu Rekber, Emre Belözoğlu kayak gitu-gitu. Jadi gue nggak expect Turki ngelawan, bahkan lawan si siapa, Portugal. Walaupun dia ada Burak Yilmaz ya, salah satu top skor di Turki, di Liga Turki, pencetak gol terbanyak Burak. Tapi ya udah segitu-gitu aja lah. Nah, yang menarik adalah Italia nggak lolos Piala Dunia. Wow. Dulu orang memprediksi kayaknya Italia yang lolos karena nanti ngalahin Portugal yang menang lawan Turki. Tapi Italinya sendiri nggak lolos. Bahkan Chiesa, dia sampai ketawa-tawa saking nggak percaya sama kejadian ini gitu. Gue yakin bukan cuma pemain Italia yang nggak percaya kalau Italia kalah sama Macedonia. Pemain Macedonia pun juga kayaknya nggak percaya bisa ngalahin Italia. Asli. Dulu kan cuma Goran Pandev doang yang jago. Sekarang Pandev udah nggak ada. Tapi tetap kalah Itali. Dan mainnya juga ya mau nggak mau lawan Itali pragmatis. Tapi gue lagi berpikir kayaknya sekarang nih pelatih-pelatih yang pragmatis, yang main defense kayak Allegri, kayak Mancini di Itali itu kayak lagi dikasih kaca gitu. Nih, Allegri dikasih kaca sama Villarreal. Nih, lu kalau main kayak gini kan kalah 3-0. Itali diparkir sama Macedonia. Nih, Mancini lu main kayak gini kan waktu juara Euro, diparkir kalah, akhirnya nggak lolos. Wah, ini gokil sih. Berarti ini udah ada era-era di mana parkir bus lagi krisis. Krisisnya bukan gara-gara
ada beberapa negara atau ada beberapa strategi yang bisa ngasih solusi, tapi kritisnya adalah kalau ketemu musuh, tim yang biasa parkir ketemu musuh yang akhirnya parkir juga, itu pasti bingung. Ini yang seru sih menurut gue. Nah, tapi kalau pilihannya adalah, jujur gue nih, pilihannya adalah siapa yang mau lolos, Portugal apa Itali. Gue lebih milih Portugal yang lolos, bukan gara-gara Portugalnya, tapi gue masih mau aja ngelihat Ronaldo main di Piala Dunia gitu, untuk menutup karirnya lah ya, akhir karirnya. Masa iya nggak lolos gitu. Dibanding Itali, gue nggak mau nonton siapa-siapa juga di Itali ketemu Spanyol paling parkir, ketemu Inggris paling parkir gitu kan. Sementara Portugal mainnya tuh nggak berpola, passing juga masih salah-salah, tapi ada Ronaldo di situ. Dan ya udahlah, Ronaldo main, Messi main, ya gue lebih seneng aja ngeliatnya. World Cup ada Ronaldo, ada Messi gitu, bang ada ya Italia. Walaupun lolos juga gue seneng-seneng aja, tapi ya mending Ronaldo lah yang lolos gitu. Nah, itu yang terjadi. Macedonia bisa mengalahkan si Italia. Dan ini dia, kita saatnya masuk segmen apa ya, ini kayaknya udah bukan tolol of the week lagi, lebih ada yang ke idiot of the week nih, makanya gue bingung. Ya udah deh, Tilil if the week, kling. Nah, jadi Tilil of the week ini masih muncul di postingan gua yang gua nyanyi Kalah Madrid, menggunakan lirik yang gua ganti Kalah Madrid menjadi Kalah Madrid menjadi Kalah Madrid, Kalah Madrid, Madrid bisanya cuman parkir bus doang. Kalah Madrid, Kalah Madrid ya. Bentar lagi banyak bocil nyampah di sosmed orang. Bocil lo ya, bocil. Tapi ini ada satu orang munculin, tak. Nah, ini satu orang bernama, ya nggak usah gue sebut lah namanya. Ini namanya. Terus dia bilang gini, kok kalah yang kemarin-kemarin nggak bikin konten bang? Wek, kesian baru menang sekali. Nah gitu. Terus gue bales gak ya? Gue kayaknya nggak bales dah nih si Enzo ini. Gue nggak bales, pokoknya dibales sama orang, bahkan sampai DM-an. Terus kata si Enzo ini di slide yang, nah slide yang gini udah ada 44 balesan sebelumnya. Dia bilang, kita mah biasa aja kalau menang, ngegirang-girang amat karena udah biasa banget, lanjutinlah girangnya gitu. Terus cupu tapi di puncak ya, puncak dingin bos, ya kan. Nah ya elah bang, ada yang balas nih si Riwadri, bodoh amat, yang penting kebantai di kandang sendiri, kayak gitu kan. Nah itu udah gak nyambung tuh, udah masuk kategori ya. Kalau gak nyambung, kita bahas pertandingan hari itu, dia bahasnya yang lain, pucuk dingin. Dia bahasnya rekor-rekor sebelumnya, sejarah-sejarahnya dikeluarin. Jadi udah masuk kategori Tilil of the Week. Oke, terus dia lanjut ke, dia masih balas-balas tuh. Ada yang bilang gini, ini di yang ini yang gua, otak masuk gua. Oh, comeback haram ya, itu dibantu wasit. Yang dibanggain comeback dibantu wasit, alhasil dikena comeback mulu. Ini bocil nggak tahu apa-apa. Lu fans Barcelona barusan atau gimana katanya. Idi siap yang udah ngefans sama Real Madrid dari ini, masih Indonesia masih dijajah, siap. Sampai dia bilang gini, mana ya, pokoknya dia tuh ada yang bilang tentang udahlah nggak bakal ngerti-ngerti dijelasin. Nah, mana ya? Nah, pokoknya dia bilang gini, dia taunya cuma Barcelona menang doang tapi nggak tahu sejarah. Sampai ada di, gue nggak capture ini. Sampai dia bilang, udahlah percuma, dia nggak bakal ngerti dijelasin kayak gitu. Lu nggak bakal ngerti dijelasin, 80 nih, 80 komen di komentar gue, lu ikut semua. Siapa yang tolol? Kalau emang nggak mau ngejelasin, susah dijelasin, nggak usah di komen, nggak usah dilanjutin. Tapi 80 komennya lu ada semua kok, nganggurnya norak. Aduh ampun, ya udahlah, ada lagi. Ada lagi, masih banyak tolol of the week-nya, Tilil of the week-nya. Sekarang masih di postingan yang sama, Tilil of the week. Oke, kita munculkan foto screenshot Tilil of the week. Kring. Nah, ini ada Tilil of the week. Ini Instagramnya namanya apa ini? FRS7. Gue kan nyanyi Kalah Madrid kan, terus dibales kayak gini. Bukan soal 4-0.
9 kali nggak pernah menang sejak 2019. Hala Madrid. Itu nggak nyambung. Itu udah masuk dong, nggak nyambung kategori Tilil if the week. Ya, ini agak-agak nih lebih parah nih. Gue bilang gini, gue balas tuh. Nggak nyambung, cuma ya dikit lagi. Bisa lah jadi tolol of the week, semangat. Terus, pakai angka-angka nih, udah mulai alaynya udah kelihatan nih. Wah, 8A2 Celona udah 9 kali nggak pernah menang sama Madrid. Sekali menang senengnya dijamin masuk surga. Kayak dijamin masuk surga. Wah, itu kalau nggak nyambung itu tolol gitu. Cuma kalau nggak nyambung tapi nguing sampai surga dibawa, silakan di komen dah ya. Apa ini yang ada di otak-otak yang nonton ngebaca komentar kayak gini. Gue mah seneng aja, gue pancing terus buat jadi konten. Terus gue balas gini ya, dia bilang gini, sekalinya pun Madrid kalah 10-0, kalau ujung-ujungnya menang piala, terus kenapa? Bodo amat, gak apa-apa, menang aja. Lu Nora nih lu, ada kegiatan lain gak di rumah? Nah, kalau kata gue mah sekalinya pun, ini diulang lagi ketikannya, penasaran. Gue balas, ya nggak apa-apa, nggak ada urusannya sama gue. Tapi masa iya sih, ya lu terima Barcelona menang 4-0, jangan diem aja dong, segitu doang. Gue pancing. Makin nggak nyambung jawabannya, ini gue kasih slide yang panjang. Gue bilang makin tolol, masa segitu doang, keluarin dong kalimat-kalimat tolol lu. Ini ada yang balas nih, aing babai, kenapa ini bahas 2019 bang, kan matchnya 2022, nggak nyambung anjir. Nah itu. Ada yang bilang, gue juga bilang, lucu mah pasti kalau gue buat. Ini. Terus dibalas gini, bener kata Didi Drogba, the coolest hanya segerombolan para bocil. Gue balas lagi, itu kan kata Drogba, kalau kata lu apa bang? Gue pancing terus tuh, ayo lu bisa lebih norak dari ini, lu bisa lebih tolol dari ini. Terus dia bilang, gue tetap terima. Nih slide baru, gue tetap terima, masa menang terus dikira pemain Madrid malaikat apa, nggak pernah kalah. Champions 13 kali Madrid, Barcelona 5 kali. Maafkan aku atas segala kelebihanku. Kelebihan, dianggap kelebihan. Itu dianggap kelebihan. Orang tua mau bangga punya anak kelebihannya membawa Madrid menjuarai Liga Champions. Orang tuamu pasti bangga membawa Madrid mendatangkan Ronaldo, nak. Gue balas tuh. Ini gue balas nih. Lu apal gak lagu gua pas gini, lu apal lagu gua gak ya? Pas lagi gini liriknya, bentar lagi banyak bocil nyampah di sosmed orang, lu ngerasa gak dari tadi? Gitu kan. Dia bilang intinya segimanapun Barcelona tetap di bawah Madrid. Gak ngerasa sama sekali katanya. Gak ngerasa bocil, iya, tapi ngerasa kalau tua tapi tolol. Dia bilang, gue tetap terima masa Madrid tenang terus. Udah tadi, ya udahlah, segitu aja kira-kira udah masuk belum tolol of the week. Kalau lu yang follow di sosmed gue, kalau lu yang follow sosmed gue, lu dengerin podcast Boba, silahkan. Kalau ada orang yang aneh-aneh tentang fans sepak bola internasional, korban-korban fans sepak bola internasional yang ngerasa dirinya didengar sama klubnya, yang ngerasa dirinya penting buat klubnya, yang ngerasa dapat duit dari penghasilan klubnya berapa persen, silakan lu boleh tag, mention ke Instagram gue @afifsafi, di Twitter gue @afifsafi, atau ya di dalam komen juga nggak apa-apa ya. Dan jangan lupa setiap Jumat dengerin podcast Boba bareng gue dan Jerry Arvino ya. Tiap hari Jumat di aplikasi Noise, NOICE, kita bahas bola dengan penuh data dan penuh tawa. Karena kalau di sini ya paling 10 menit 20 menit. Kalau podcast Boba bisa sejam, lu full dengerin, lu dapat insight, masukan, wawasan baru, bisa lebih pintar dan bisa lebih sehat karena ketawa-ketawa ya. Nah, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.